Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tugas makalah mata kuliah Sosioinformatika dari kelas A dengan dosen Pak Muslihudin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Noval Putra Perdana dengan NIM 390. Selanjutnya Muhammad Faros dengan NIM 389 dan Aksal Hadi Alfiansa dengan NIM 280. Untuk bab pertama itu ada bagian latar belakang. Di era digital, teknologi informasi atau TI menjadi tulang punggung berbagai sektor kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, pemerintahan, hingga bisnis. Kemajuan teknik informatika telah maaf, kemajuan teknologi informasi telah memberikan banyak manfaat seperti efisiensi waktu, kemudahan akses informasi, dan inovasi layanan berbasis teknologi. Namun, di balik manfaat tersebut muncul berbagai tantangan, terutama terkait dengan keamanan data, privasi, dan penyalahgunaan teknologi. Dengan demikian, regulasi di bidang teknologi informasi menjadi suatu kebutuhan yang mendesak untuk menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan masyarakat. Seiring dengan meningkatnya jumlah penggunaan internet, kejahatan dunia maya atau cybercrime juga semakin marak terjadi. Contoh kasus yang sering menjadi perhatian adalah pencurian data, penyebaran berita bohong atau hoax, dan peretasan sistem. Dalam konteks ini, regulasi teknologi informasi berperan penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dan organisasi, serta menciptakan lingkungan digital yang aman dan terpercaya. Selain itu, penggunaan teknologi informasi yang tidak terkontrol dapat menimbulkan dampak negatif bagi individu maupun masyarakat. Penyalahgunaan media sosial misalnya dapat menyebabkan konflik sosial, menyebarkan ujaran kebencian, dan merusak reputasi seseorang. Regulasi yang tegas dan efektif diperlukan untuk mencegah dampak negatif tersebut, sekaligus mendukung penggunaan teknologi informasi secara etis dan bertanggung jawab. Dalam lingkup global, berbagai negara telah menetapkan peraturan teknologi informasi seperti General Data Protection Regulation atau GDPR di Uni Eropa yang fokus pada perlindungan data pribadi. Di Indonesia, pemerintah telah memberlakukan berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau PDP. Regulasi ini bertujuan untuk mengatur pengelolaan dan transaksi elektronik serta memberikan kepastian hukum bagi pengguna teknologi informasi. Namun, penerapan regulasi di bidang TI tidak selalu berjalan mulus. Tantangan yang dihadapi meliputi rendahnya literasi digital masyarakat, perkembangan teknologi yang sangat cepat, dan kurangnya kapasitas institusi penegak hukum dalam menghadapi kejahatan cyber. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mengatasi tantangan ini. Dengan semakin kompleksnya ekosistem digital, keberadaan regulasi yang jelas dan komprehensif menjadi semakin penting. Regulasi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mencegah pelanggaran, tetapi juga sebagai panduan bagi individu dan organisasi dalam memanfaatkan teknologi secara optimal. Makalah ini akan membahas berbagai aspek peraturan dan regulasi di bidang TI, mulai dari tinjauan internasional hingga penerapan di Indonesia. Scroll. Gimana? Bawah scroll. Sampai yang mana? Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Apa saja peraturan dan regulasi yang mengatur bidang teknologi informasi? Kedua, bagaimana peraturan dan regulasi tersebut diterapkan dalam praktek sehari-hari? Ketiga, apa dampak ketidakpatuhan terhadap peraturan dan regulasi di bidang TI? Selanjutnya, ada bagian tujuan. Tujuan dari makalah ini adalah untuk pertama, menjelaskan peraturan dan regulasi yang ada di bidang teknologi informasi. Yang kedua, menganalisis penerapan peraturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, mengidentifikasi dampak yang mungkin terjadi akibat ketidakpatuhan terhadap regulasi teknologi informasi. Bab 2. Peraturan dan regulasi di bidang teknologi informasi. 2.1 Peraturan dan regulasi internasional. Berbagai negara dan organisasi internasional telah merumuskan peraturan yang mengatur penggunaan teknologi informasi. Beberapa peraturan internasional yang penting antara lain, yang pertama adalah General Data Protection Regulation atau GDPR, merupakan regulasi Uni Eropa yang mengatur perlindungan data pribadi dan privasi pengguna. GDPR memberi kontrol lebih kepada individu atas data pribadi mereka dan memberikan sanksi yang berat bagi organisasi yang melanggar ketentuan ini. Kedua ada The Digital Millennium Copyright Act atau DMCA, merupakan undang-undang di Amerika yang mengatur hak cipta di dunia digital. DMCA melarang distribusi perangkat lunak yang dapat digunakan untuk memecahkan enkripsi atau menghindari perlindungan hak cipta. Yang ketiga, The Children's Online Privacy Protection Act atau COPPA. COPPA adalah regulasi yang mengatur bagaimana informasi anak-anak di bawah usia 13 tahun dapat dikumpulkan dan digunakan oleh situs web atau aplikasi. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi privasi anak-anak dalam dunia digital. Aksal. Peraturan dan regulasi nasional di Indonesia. Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur teknologi informasi, antara lain 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. UU ITE mengatur berbagai hal terkait transaksi elektronik, penggunaan internet, dan perlindungan data pribadi. Salah satu bagian yang sering menjadi sorotan adalah terkait dengan pencemaran nama baik, penipuan online, dan penyebaran konten yang melanggar norma. 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai revisi dari UU ITE. Undang-undang ini memperketat sanksi terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi informasi. Termasuk hoax dan iuran kebencian. Nomor 3, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Peraturan ini mengatur tentang keamanan dan integritas sistem elektronik serta perlindungan data pribadi di Indonesia, yang wajib diterapkan oleh semua penyelenggara sistem elektronik. Selanjutnya ada regulasi di bidang keamanan cyber. Keamanan cyber menjadi salah satu aspek yang penting dalam regulasi teknologi informasi. Beberapa regulasi yang mengatur masalah ini antara lain yang pertama adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, yang berisi peraturan ini mengatur tentang kewajiban penyelenggara
sistem elektronik untuk melindungi data pribadi pengguna dan memastikan data tersebut tidak disalahgunakan. Yang kedua, Cybersecurity Act. Dalam beberapa negara, banyak negara yang merumuskan regulasi terkait dengan keamanan dunia maya atau cybersecurity untuk mencegah serangan cyber dan menjaga data serta sistem informasi vital tetap aman. Regulasi ini juga mengatur standar untuk mitigasi resiko dan pengawasan ancaman cyber. Selanjutnya ada bab 3 yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Bab 3. Implementasi peraturan dan regulasi. Implementasi peraturan di Indonesia. Penerapan peraturan dan regulasi teknologi informasi di Indonesia melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, penyelenggara layanan internet, hingga pengguna internet itu sendiri. Beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam implementasi peraturan ini antara lain adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan yang berlaku, terutama terkait perlindungan data pribadi dan hak cipta. Yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia di sektor pemerintah dan penyelenggara layanan TI untuk mengawasi dan menegakkan regulasi. Yang ketiga, perkembangan teknologi yang sangat cepat seringkali membuat peraturan yang ada menjadi tidak relevan atau melambat untuk diimplementasikan. Selanjutnya, dampak ketidakpatuhan terhadap regulasi. Ketidakpatuhan terhadap peraturan TI dapat berdampak buruk baik bagi individu, organisasi maupun negara. Beberapa dampak yang dapat terjadi antara lain: pertama, pelanggaran terhadap hak privasi individu. Penyalahgunaan data pribadi dapat menyebabkan kerugian bagi individu seperti pencurian identitas dan kerugian finansial. Yang kedua, penyebaran informasi yang salah atau hoax. Tanpa regulasi yang ketat, penyebaran informasi palsu dapat meresahkan masyarakat dan menimbulkan dampak sosial yang negatif. Yang ketiga, sanksi hukum. Pelanggaran terhadap peraturan seperti UU ITE atau GDPR dapat berujung pada sanksi hukum yang berat, mulai dari denda hingga penjara. Selanjutnya bab 4 akan dibacakan oleh teman saya, Mas Aksa. Selanjutnya, kesimpulan. Regulasi di bidang teknologi informasi berperan sebagai fondasi dalam menciptakan ekosistem digital yang aman, adil, dan terpercaya. Regulasi ini memberikan kerangka kerja untuk melindungi data pribadi, menjaga hak cipta, dan mencegah penyalahgunaan teknologi. Selain itu, regulasi juga menjadi panduan penting bagi individu, organisasi, dan pemerintah dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi yang pesat. Namun demikian, efektivitas penerapan regulasi sangat bergantung pada beberapa faktor seperti literasi digital masyarakat, kapasitas penegakan hukum, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan teknologi. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran, pembaruan regulasi secara berkala, dan penguatan kerjasama lintas sektor harus terus dilakukan untuk memastikan regulasi TI tetap relevan dan efektif. Saran. Berdasarkan pembahasan di atas, disarankan agar 1. Pemerintah meningkatkan sosialisasi mengenai regulasi TI kepada masyarakat, terutama tentang hak-hak privasi dan keamanan data. 2. Penegakan hukum terhadap pelanggaran TI diperketat untuk menciptakan iklim yang lebih aman dan terjamin. 3. Pendidikan terkait etika dan regulasi TI menjadi bagian dari kurikulum di sekolah dan perguruan tinggi agar generasi mendatang lebih sadar akan pentingnya aturan dalam dunia digital. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.